Mengusir. Aktor Ha Jung-woo dalam film Two-Shot Faces. Biaya produksi mencapai 20 miliar yuan. Dijuluki sebagai salah satu film paling layak ditonton tahun ini. Tidak perlu lagi bicara, kami memulai filmnya. Ceritanya terjadi pada akhir tahun 1980-an. Karakter utama pria Min Joo adalah pejabat urusan luar negeri di Kementerian Luar Negeri Korea. Karena tidak ada landasan dan tidak ada dukungan, jadi selama bertahun-tahun dia tetap tidak digunakan. Setiap tugas mengirimnya ke Timur Tengah atau Afrika. Akhirnya mendapat kesempatan bagus untuk pergi ke Inggris. Akibatnya, pemimpin tersebut menugaskan tugas ini kepada diplomat yang baru tiba. Karena pihak lain bukan hanya mahasiswa berprestasi lulusan Seoul National University. Pamannya juga Sekretaris Jenderal Chung Hwa-dae. Meskipun Min Joo sangat tidak senang dengan hal ini, tapi dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Tapi panggilan telepon yang tidak terduga membuatnya secara tidak sengaja menulis ulang hidupnya. Suatu hari Min Joo bersiap-siap berangkat kerja. Tanpa diduga, ada bel berbunyi di kantor. Dia hanya bisa berlari kembali. Namun tidak ada seorang pun yang berbicara di ujung telepon. Lalu terdengar ketukan berirama di pintu. Min Joo tahu itu kodenya begitu dia mendengarnya. Jadi segera ambil kertas dan pena untuk menuliskannya. Tunggu sampai ketukannya berhenti. Telepon juga ditutup. Namun saat Min Joo mengambil kertas itu dan melihat lebih dekat, konten di atas langsung mengejutkannya. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya malam itu. Ternyata kata sandi di telepon itu adalah kode darurat unik Departemen Luar Negeri. Dan orang yang mengirim pesan itu meminta bantuan. Itu adalah Tuan Wu, duta besar yang menghilang di Lebanon setahun yang lalu. Sayangnya Wu diculik dalam perjalanan kembali ke kedutaan. Niat penculiknya jelas, sekan kepada Menteri Jin. Pertama temukan orang itu untuk memastikan keaslian masalahnya. Jika Wu tua benar-benar hidup, mereka diam-diam mengirim orang ke Lebanon untuk menyelamatkan para sandera. Setelah berhasil, hal ini tidak hanya dapat memulihkan citra Departemen Luar Negeri yang rusak. Pemerintah juga dapat menggunakan opini publik untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden berikutnya. Dan bahkan jika tindakan tersebut gagal, mereka bisa mencerna masalah ini secara internal. Bertingkahlah seolah tidak terjadi apa-apa, tindakan tidak resmi yang tidak diungkapkan kepada publik. Orang bilang Amerika selalu melakukan hal itu. Seperti itu, manajemen senior dengan cepat mencapai konsensus dan mengkonfirmasi para kandidat dan pekerjaan terikat. Para penculik berjanji akan melepaskan Wu kembali ke negaranya. Dan Hayes berasumsi bahwa Korea akan menawarinya pendamping. Tentu saja dia harus membebankan biaya layanan 10% darinya. Untuk memastikan apakah Wu tua benar-benar hidup atau biarkanlah Wu berfoto dengannya. Segera penculik mengirimkan foto yang diminta. Setelah Menteri Kim menerima kabar tersebut, segera pergi ke Chung Hwa-dae untuk melaporkan situasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal. Dia meminta agar Departemen Keamanan dan Perusahaan dilewati. Operasi penyelamatan sandera dilakukan secara rahasia oleh Kementerian Luar Negeri. Karena keponakan saya masuk ke Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal segera menyetujui permintaan Menteri Jin. Dan dikatakan bahwa Chung Hwa-dae akan menambah uang tebusan. Hal ini langsung membuat para pejabat senior Departemen Luar Negeri bersemangat. Namun saat mereka melompat kegirangan, begitu dia masuk, dia mengambil sikap untuk mencela dia. Mengkritik Kementerian Luar Negeri yang diam-diam menyembunyikan informasi intelijen. Ia juga mengolok-olok diplomat sebagai sekelompok cendekiawan yang lemah. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke Timur Tengah yang rumit untuk menjalankan misi. Tepat ketika para eksekutif senior terdiam, Min Joo yang kurang dikenal berdiri lagi. Dia mengaku dia bertugas di marinir. Sangat mungkin untuk bertindak sebagai orang yang melakukan aktivitas ini. Dan menurut kode luar negeri Korea, ketika diplomat menerima sinyal bahaya, harus dilacak dan diselamatkan dengan segala cara. Sejak saya menerima kode dari segera setelah itu, saya membawa uang tunai dalam jumlah besar saat bepergian. Hayes menyuruh Min Jun membawakan lukisan terkenal Hes Min Jun Segaso. Setelah turun dari pesawat, seseorang akan berdagang dengannya dan menukarnya. Anda uang dapat menyelesaikan segalanya. 100 lagi. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan hari ini. Sopir mengambil uang untuk mengantar Min Joo ke pasar. Setelah mengkonfirmasi lokasi spesifik Karim, Min Joo menggunakan uangnya untuk meminta sopir mengantarnya ke lokasi baru lagi. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa nama pengemudinya adalah Jung Han. Karena statusnya sebagai imigran gelap, dipaksa tinggal di Lebanon. Telah di sini selama 7 tahun. Jadi dia sangat paham dengan kondisi setempat. Mobil itu belum pergi jauh. Kedua pria tersebut menemui pos pemeriksaan bersenjata di sepanjang jalan. Jung Han segera mengganti topi halal di kepalanya menjadi kalung salib. Ternyata ini wilayah Katolik. Namun sambil menunggu ujian, pemeriksaan langsung tertutup asap dan debu. Jung Han melihat ini dan segera pergi. Hanya ledakan tak berujung yang terdengar di latar belakang. Pada akhirnya, keduanya lolos dari pos pemeriksaan tanpa bahaya apapun. Mereka kemudian tiba di markas Karim tanpa insiden. Tapi apa yang baru saja terjadi membuat Min Jun masih memiliki rasa takut.
Demi alasan keamanan, dia ingin meminta Jung Han untuk terus membantu. Tapi meskipun Jung Han menyukai uang, tapi dia bukannya tanpa kehidupan. Dia langsung menolak permintaan Minju. Mustahil, Minju hanya bisa berbohong bahwa dia bisa membantu Jung Han mendapatkan kartu hijau AS. Bagi Jung Han yang tidak memiliki identitas, ini adalah tentu saja merupakan godaan yang besar. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya menerima syarat Minju. Keduanya kemudian memasuki pangkalan bersama-sama. Berhasil terhubung dengan Karim. Untuk menutup transaksi, Karim menyuruh Minju menunggu di sini selama beberapa hari. Mereka pasti akan membawa Lao Wu kembali dengan selamat. Tidak ada pilihan, Minju hanya bisa bersembunyi di reruntuhan rumah bersama Jung Han dan menunggu kabar. Namun setelah mengetahui bahwa saku Minju berisi uang tunai dalam jumlah besar, hati Jung Han mulai bergerak. Di malam hari, saat Minju sedang tidur, dia diam-diam menyembunyikan uang itu di sarung bantal, lalu kabur membawa uang Han. Untuk mendapatkan uang tebusan kembali, dia segera mengusirnya di tubuhnya. Dia dengan panik balik untuk melarikan diri. Namun hal ini menyebabkan Minju secara tidak sengaja mendapatkan sebuah mobil. Segera dia mengemudi dan menyusul Jung Han. Keduanya mulai mengejar di jalan. Saat Minju hendak menghentikan Jung Han, tiba-tiba kepulan asap keluar dari mobil. Kemudian mobil itu segera berhenti. Pada akhirnya, Minju hanya bisa melihat Jung Han lewat. Namun nasib buruk tidak berhenti di situ. Saat ini, sekawanan anjing liar tiba-tiba muncul di gurun. Untungnya, Minju bereaksi cepat. Dia bersembunyi di dalam mobil tepat pada waktunya. Sulit untuk melarikan diri dari anjing liar. Sekelompok kendaraan militer kembali melaju ke arah ini. Liar itulah yang menyelamatkan hidupnya. Tentara dan polisi kemudian meledakkan mobil tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian. Sisi lain, Jung Han berhasil membawa uang itu kembali ke rumah pacarnya. Di luar dugaan, pacarnya bukan hanya tidak memujinya, tapi dia juga menuduhnya sebagai orang jahat tanpa hati nurani. Karena sejumlah uang ini menyangkut nyawa dua orang. Yang dilakukan Jung Han adalah membunuh dan merampok. Kata-kata pacarnya langsung membuat Jung Han menyesal. Dia memutuskan untuk mengembalikan uang itu kepada Minju. Berkendara sepanjang malam di sepanjang rute yang sama. Telah mencari sepanjang malam, akhirnya melihat sosok Minju di jalan. Setelah menahan pelampiasan Minju, kedua pria itu berbaikan, menginjakan kaki di jalan untuk menyelamatkan Wu Tua. Mereka tiba di markas Karim lagi. Karim benar-benar kapten andalan Hayes. Hanya dalam 2 hari, mereka menemukan Wu Tua lagi, bertemu sesuai rencana. Minju menyerahkan uang tebusan gelombang pertama kepada Karim. Lalu di bagasi mobil, dia akhirnya menemukan Wu Tua. Kemudian tunggu saja sisanya dibayarkan di dalam negeri. Minju bisa membawa Wu Tua kembali ke negaranya. Tepat ketika dia mengira misinya hampir selesai, Karim memberitahunya, karena pemerintah dengan selamat. Minju meminta Karim mengajaknya menelepon. Dia ingin tahu apa yang terjadi di sini. Ia baru mengetahuinya setelah menghubungi Kementerian Luar Negeri. Ternyata semua itu dilakukan oleh Bos Jung. Dia berpartisipasi dalam misi penyelamatan atas nama Kementerian Keamanan dan Perusahaan. Tarik saldo terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa. Menteri Kim memohon kepada Bos Jung untuk mengangkat tangannya dan memukul dengan ringan. Bagaimanapun, nyawa 2 diplomat dipertaruhkan. Tanpa diduga, karena situasi saat ini, Bos Jung menolak permintaannya. Dia memberitahu Menteri Kim, semua orang sedang menyebarkan berita saat ini, karena Kementerian Luar Negeri pemerintah sedang bernegosiasi dengan para penculik. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ini akan mengganggu Olimpiade, yang arti 1 atau 2 nyawa. Minju terdiam setelah mengetahui situasinya. Sebelum pergi, dia mengirim telegram ke Hayes, hanya dapat melakukan 1 upaya terakhir. Dan pada saat yang sama, Menteri Kim tidak menyerah dalam upaya memulihkan keseimbangan dari atas. Ketika Menteri Kim keluar dari kantor dengan putus asa, melihat orang-orang dari Kementerian Luar Negeri berdiri rapi di lorong. Ternyata semua orang datang mengajukan petisi kepada Menteri Kim. Mereka rela mengeluarkan gaji 3 bulan ke depan. Semoga ini dapat membantu dalam menyelamatkan rekan-rekan, melihat surat jaminan yang berat di tangannya. Hati Menteri Kim dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Dia memutuskan untuk berjanji kepada semua bawahannya. Cobalah yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Lebanon saat ini, Karim memberi Minju 2 pistol. Lalu dia membawa semua orang kembali ke markas. Mulai sekarang, Minju hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena ada polisi militer yang menjaga bandara, Minjun dan Lao Wu memutuskan untuk pergi dari sini melalui darat. Jung Han mengajukan diri untuk menjadi sopir mereka. Hal ini membuat Minju tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia memberitahu Jung Han, janji awal untuk memberinya visa AS sebenarnya hanyalah sebuah kebohongan. Tanpa diduga, Jung Han berkata bahwa dia sudah mengetahuinya sejak lama. Dia tidak punya ilusi tentang tinggal di Amerika. Saya hanya berharap Minju dapat membantunya kembali ke Korea. Karena ibunya berusia di atas 70 tahun. Dia selalu ingin membawa pacarnya pulang untuk mengunjungi ibunya. Hal ini tidak sulit bagi diplomat. Minju segera menyetujui permintaannya. Setelah semuanya direncanakan, Jung Han pulang untuk mencari pacarnya.
Akibatnya, pacar yang keluar membeli barang belum juga kembali. Dia hanya bisa meninggalkan surat di rumah dan pergi lebih dulu. Tapi begitu dia kembali, sekali lagi terlihat jalan dipenuhi anggota geng lokal. Min Jun memeluk Wutua yang lemah dan melarikan diri ke atap. Dia meletakkan sebuah tangga di atas papan. Gendong Lao Wu di punggung Anda, dengan hati-hati pindah ke atap gedung. Tidak ada pilihan lain. Dalam keputusasaan, keduanya hanya bisa berdiri dan pasrah. Namun di luar dugaan saat ini, sebuah peluru tiba-tiba ditembakkan dari jauh, memukul-mukul jendela di lantai bawah. Ternyata Jung Han bersembunyi dengan pistol di dataran tinggi seberang. Lalu dia menarik pelatuknya lagi. Baru saja menembak kaki gangster itu. Melihat ini, Min Ju segera mengambil pistolnya di tanah. Berhasil menembak dan membunuh gangster di saat-saat terakhir. Setelah mengurus musuh di depannya, Jung Han berkendara ke bawah. Min Ju menggunakan kabel TV sebagai sabuk pengaman. Turunkan Lao Wu secara perlahan. Melihat Wutua semakin dekat ke tanah. Tapi kemudian para gangster itu bergegas ke atap lagi. Pada saat kritis, Min Ju melompat mundur, menggantung di udara bersamaan dengan Wutua.